Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejarah dan siswa-siswi yang sekarang ini lagi belajar di rumah karena adanya pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir. Saya Damri Yulistiawan, sekarang saya ditemani oleh sahabat saya yang juga merupakan guru sejarah yang bernama Bapak Rofi Setiawan. Guru yang masih fresh, ilmu tentang sejarah tidak diragukan lagi. Bapak Rofi, Ya, di bulan Oktober ada tanggal keramat, yaitu tanggal 28 Oktober, di mana tanggal tersebut selalu diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini penting karena ini merupakan bagian dari perjalanan hidup bangsa Indonesia. Atau peristiwa ini merupakan cikal bakal terbentuknya negara atau bangsa Indonesia. Momen Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Apakah kalian tahu momen tersebut? Kali ini kita akan mencoba mengulas lebih tajam tentang apa yang ada di dalam peristiwa tersebut. Bersama guru sejarah kita, Bapak Rofi Setiawan. Namanya hampir mirip dengan saya, Damri Setiawan. Tapi wajahnya juga sama ya, tapi keren Pak Rofi. Pak Rofi belum nikah. Siapa tahu ada yang nyantol lihat vlog ini. Baik Pak Rofi, Sumpah Pemuda Pak Rofi. Sedikit cerita tentang Sumpah Pemuda Pak Rofi. Apa itu sebenarnya Sumpah Pemuda Pak Rofi? jadi Sumpah Pemuda ini adalah suatu sumpah atau suatu pernyataan di mana para pemuda ini mulai sadar akan persatuan itu sendiri. Mulai sadar akan kebangsaan, mulai sadar bahwa perjuangan pada kala itu tidak bisa dengan sendiri-sendiri atau dengan kedaerahan, tapi harus bersatu. Itu mungkin. Jadi kesadaran pemuda saat itu pentingnya kebersatuan, Ya. sehingga memunculkan peristiwa Sumpah Pemuda. Apakah momen tersebut itu ada sesuatu hal yang melatar belakangi? Kan tidak mungkin sebuah peristiwa tiba-tiba muncul sebuah peristiwa tanpa adanya latar belakang yang melatar belakangi sehingga momen tersebut, peristiwa tersebut muncul dan terjadi di Indonesia. Kira-kira apa Pak Rofi? Jadi mungkin kalau ditarik benang merah, peristiwa ini, Sumpah Pemuda ini adalah suatu kejadian yang diawali dengan pertama adalah politik etis Belanda. Politik etis Belanda. Ini pemirsa perlu digarisbawahi ya, politik etis. Kita simak. Nah, politik etis ini isinya salah satunya adalah di situ penjajah ini tidak harus selalu menjajah, tapi memberi yang namanya pendidikan. Seperti itu. Nah, jadi dari politik etis ini timbullah beberapa pelajar-pelajar yang istilahnya sudah pola pikirnya itu mulai maju atau mulai paham bahwa mereka itu sebenarnya lagi dijajah, seperti itu. Paham-paham yang pada waktu itu dikatakan bahwa paham kebangsaan. Nah, disitulah para pelajar ini pada akhirnya di daerahnya masing-masing itu mulai melakukan perkumpulan atau organisasi, seperti itu Pak. Nah, jadi dari organisasi inilah mereka melakukan perjuangan, tapi masih sifatnya pada waktu itu kedaerahan. Seperti kita ambil contoh yang Sumatranen Bon itu masih kedaerahan. Mereka dengan para pelajar-pelajar Sumatera, pemuda-pemuda Sumatera. Jong Java itu juga melakukan kedaerahan sistemnya. Istilahnya perjuangannya itu masih kedaerahan, seperti itu. Jadi di latar belakangi politik etis, setelah itu timbulnya organisasi, dan organisasi ini mulai menyatu pada 1908, yaitu organisasi Budi Utomo. Karena memang yang menjadi latar belakang itu adalah pendidikan. Di sini Sumpah Pemuda itu latar belakangi oleh para pelajar-pelajar atau pemuda-pemuda itu sendiri. Mungkin itu. Baik, berarti politik etis yang lebih kita kenal sebagai politik balas budi mungkin ya.
Pak Rofi ya. Jadi politik etis tersebut memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk belajar ya, untuk belajar sehingga muncul ilmu pengetahuan betapa pentingnya rasa kebersamaan kebangsaan untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Nah, itu. Kalau kita bicara tentang politik etis ya, itu sejarahnya panjang. Mungkin kita akan coba membahas politik etis sendiri di bab tertentu ya Pak Robi ya. Biar karena politik etis sendiri sejarahnya mulai dari perang di Eropa benar ya, yang nanti muncul utang Belanda yang membengkak sehingga Indonesia kekayaan alamnya dikerok habis dalam rangka menutupi utang Belanda. Pokoknya banyak lah tentang politik etis ini, tidak cukup kita bahas di video ini. Bapak Robi, Sumpah Pemuda pasti di dalam peristiwa penting itu ada tokoh-tokoh penting yang terlibat. Seperti sebenarnya siapa pembuat teks Sumpah Pemuda itu Pak Rofi? Nah, mungkin sahabat sejarah kan tidak tahu, yang tahu teks Sumpah Pemuda yang ada 3. Tapi siapa yang merumuskan teks itu? Kan harus kita ketahui semua. Lalu yang melakukan sumpah saat itu pemuda dari mana saja Pak Rofi? Coba Pak Rofi jelaskan kepada sahabat sejarah yang ada di rumah. Mungkin kalau berbicara tokoh, kita yang paling berperan pada saat itu adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Lagi-lagi Muhammad Yamin Pak Rofi ya. Kita ketahui di dalam sidang BPUPKI yang pertama, Muhammad Yamin juga berpidato tentang usulan rumusan dasar negara. Ternyata di momen ini Muhammad Yamin juga berperan. Coba lanjutkan Pak Rofi. Ya. Mungkin peran Muhammad Yamin adalah yang salah satunya yang paling menonjol adalah menyatukan pelajar-pelajar dari para pemuda ini yang belajar di Jakarta pada waktu itu. Yang disebutnya adalah Batavia. Batavia. Nah. Jong Batavia, bukan? Bukan Batavia. Jadi penyebutan Jakarta pada waktu itu. Oh. Disebutnya Batavia. Terus peran Muhammad Yamin ini adalah menyatukan, di mana pada Kongres 1 Muhammad Yamin ini adalah yang menjadi tokoh utama, di mana pada Kongres 1 ini terciptanya panitia-panitia pada untuk kongres berikutnya. Kongres kedua. Kongres Pemuda 1. Ya, berarti sebelum adanya Kongres Pemuda 2, ada Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1. Baik. Hasilnya dari Kongres Pemuda 1 ini yaitu adalah panitia. Untuk apa panitia itu? Untuk melanjutkan kongres dari Kongres 1 ini, Pemuda 1 ini. Yang dimana panitia itu diketuai oleh namanya saya lupa. Kalau organisasinya itu adalah PPPI. PPPI itu adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Seperti itu. Nah, diketuai oleh itu, dan karena saya lebih istilahnya lebih paham kepada organisasinya, pada perkumpulannya, sekretarisnya adalah dari Yogyakarta. Seperti itu. Sekretarisnya dari Yogyakarta. Kenapa dari Yogyakarta? Karena Yogyakarta paling banyak pada waktu itu. Anggotanya paling banyak, seperti itu. Nah, di Kongres Pemuda 2 ini timbullah beberapa rumusan-rumusan. Dalam artian yang pertama terkait yang ada di Sumpah Pemuda itu, di 3 rumusan itu. Pertama, bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. Nah, untuk penulisnya, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lanjut Pak Rofi. Jadi dari adanya 3 rumusan ini, pada akhirnya Muhammad Yamin lah yang istilahnya dalam pengetikan ini sangat juga berperan. Memang dalam pengetikan ini tidak terlalu menonjol seperti Sayuti Melik semama. Disebutkan dalam pengetikan Sumpah Pemuda itu adalah Sayuti Melik, seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi dari pengetikan Sumpah Pemuda ini adalah Sebentar. Pengetikan Sumpah Pemuda itu dilakukan Sayuti Melik. Bukan Ya. Maksudnya tidak terlalu menonjol seperti peran teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi teks Sumpah Pemuda ini adalah memang ada yang mengetik tapi tidak terlalu ditonjolkan, seperti itu. Kenapa? Karena pada waktu itu sudah ada sekretaris yang untuk mencatat dari hasil kongres itu sendiri. Yaitu sekretarisnya adalah dari Yogyakarta. Jadi para sejarawan mengibaratkan bahwa teks itu ditulis oleh
pemuda yang dari Jong Java ini yang jadi sebagai sekretaris. Untuk nama tokohnya nanti kita bisa sharing lagi. Baik. Baik, itu penjelasan tentang Pak Rofi tentang tokoh penting dalam momen Sumpah Pemuda, di mana ada Muhammad Yamin yang di situ mempunyai peran, katanya Pak Rofi tadi, merangkul pemuda-pemuda Jakarta yang saat itu namanya Batavia untuk berkumpul, bergabung dan melakukan perkumpulan yang dinamakan Kongres Pemuda 1 yang selanjutnya dilanjutkan Kongres Pemuda 2. Beranjak dari situ Pak Rofi, sebenarnya dalam rangka apa sih Muhammad Yamin itu atau pemuda-pemuda saat itu berkumpul? Tujuannya apa sih? Memang apa tujuan dasarnya itu berkumpul untuk melakukan sumpah bersama atau ada tujuan lain sebenarnya Pak Rofi? Mungkin ini Pak, karena kan diibaratkan bahwa memang kalau kita belajar ya di pergerakan nasional Indonesia, masa pergerakan ini memang timbulnya itu dari perkumpulan. Perkumpulan. Iya, perkumpulan atau organisasi. Contoh kita ambil contoh saja di Belanda, para pemuda yang belajar ke Belanda itu mereka juga berkumpul dalam apa? Dalam Perhimpunan Indonesia. Setelah itu mereka berkumpul di Indonesia lagi yang diprakarsai atau di latar belakangi dari Perkumpulan Budi Utomo. Jadi memang dari organisasi-organisasi dan pemuda itu mulai sadar bahwa dalam organisasi ini kita dalam gerakannya kita bisa terorganisir. Juga mungkin Soekarno kan pernah bilang bahwa jika para pemuda atau kalian yang ada di lapangan ini menyaksikan saya berpidato, ditanya berapa banyak kalian, sebutlah satu. Seperti itu. Jadi kalau pemuda ditanya berapa banyak kalian berkumpul di sini, satu. Dalam artian ya memang kita harus persatuan, seperti itu. Memang harus persatuan. Makanya pemuda-pemuda ini mulai sadar kenapa kita ya tidak maju-maju, tidak istilahnya tidak merdeka-merdeka. Yang Sumatera Nenbon, PPPI, Perhimpunan Pelajar dan juga Yong Java, Yong Batak. Nah, ini mulai sadar bahwa oh iya, kita ini sebenarnya sedikit, kita akan lebih pergerakannya lebih masif lagi, lebih maju lagi kalau kita berkumpul semua seperti itu. Ada yang sekar rukun, bener ya? itu bisa ya. Ternyata dalam rangka menumbuhkan keinginan untuk merdeka, ternyata para pemuda atau masyarakat zaman dulu itu sadar bahwa kesatuan dan persatuan melalui sebuah perkumpulan-perkumpulan itu penting. Bahkan tadi catatan dari Pak Rofi tadi yang saya ingat yaitu pesan dari Pak Karno, seberapa banyak kalian ada di dalam perkumpulan itu, sebut saja bahwa jumlah kalian hanya satu. Itu urusan. Jadi konsep kesatuan dan persatuan itu tumbuh dan dikobarkan oleh para pendiri bangsa saat itu. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang dampak peristiwa Sumpah Pemuda bagi usaha-usaha masyarakat atau bangsa Indonesia untuk keluar dari kolonialisme Belanda. Oke, kalau berbicara dampak di sini mulailah timbul istilahnya ini Pak, ciri khas dari pergerakan itu sendiri. Benar. Kita ambil contoh saja dari adanya Sumpah Pemuda ini, ada di keturunan Cina itu sampai dia itu bisa menyanyikan lagu Indonesia. Iya, lagu Indonesia Raya. Ya, Instrumen Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan saat momen Sumpah Pemuda tersebut ya. Instrumen ya, tidak ada lirik saat itu. Benar, instrumennya seperti itu. Nah, itu dari keturunan Cina. Nah, dari sinilah timbul ciri khas perjuangan seperti itu, ciri khas pergerakan. Dari ciri khas pergerakan ini dampaknya apa? Dampaknya adalah kita mulai sadar bahwa akibat dari penjajahan ini itu adalah menyengsarakan seperti itu. Dari 1928 setelah itu timbullah pergerakan pemuda selanjutnya dan timbullah apa istilahnya kalau di dalam bukunya Soekarno itu adalah Perhimpunan Pemuda Politik
Republik Indonesia seperti itu sampai berkumpul dari ranah yang kecil pertama pendidikan, pada akhirnya mengambil ranah pada politik seperti itu. Dan juga ciri khasnya apa? Dari perkumpulan ini mulai terstruktur kan, Pak. Struktur dalam artian kita menimbulkan tulisan-tulisan, ada redaktor-redaktornya seperti itu. Itu ciri khas pergerakan pemuda pada kala itu. Setelah Sumpah Pemuda itu sendiri. Seperti itu. Baik. Menarik tentang momen Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat itu kita masih dalam penguasaan atau dijajah oleh kolonialisme Belanda. Ya. Pak Rofi, kok bisa ada peristiwa besar tersebut bisa terjadi padahal saat itu Belanda masih mengintervensi menjajah bangsa kita? Lalu bagaimana kedudukan Belanda saat itu pada momen peristiwa Sumpah Pemuda, Pak Rofi? Jadi gini, Pak. Belanda dalam artian mungkin karena ada intervensi dari luar juga ya pada kala itu. Tapi kita ambil contoh karena kita persatuan para pemuda. Jadi seperti ini, para pemuda ini punya markasnya sendiri-sendiri. Contoh dalam artian selama kita ambil contoh pemuda kedokteran itu punya markas sendiri. Jadi untuk perkumpulan itu sendiri memang ada intervensi Belanda, tapi perkumpulan itu sendiri bisa pindah-pindah. Contoh saja di Kongres Pemuda 2 itu sudah 2 kali pindah tempat, Pak. Tanggal 27 di Kongres Pemuda 2 pertama itu di mana? Saya lupa nama tempatnya ya. Pokoknya di dekat perkumpulan pemuda kedokteran seperti itu. Dan yang kedua itu adalah di yang terjadinya Sumpah Pemuda itu sendiri tanggal 28. Nah, itu sudah istilahnya apa ya? Pintar mengambil momen seperti itu. Jadi kalau kita punya sudah persatuan, ya gimana caranya bisa berlanjut seperti itu. Memang ada intervensi Belanda seperti itu. Saya dengar Pak Rofi ada catatan penting dari Belanda, asalkan perkumpulan itu diperbolehkan asalkan tidak ada penyebutan kata merdeka. Oh iya. Benar Pak Rofi? Iya. Walaupun tidak ada penyebutan kata merdeka, pemuda saat itu pintar mensiasati sehingga walaupun tidak ada penyebutan kata merdeka, masyarakat tahu bahwa momen itu dalam rangka mewujudkan kemerdekaan. Itulah pinternya para pemuda zaman dulu, memanfaatkan situasi. Baik Pak Rofi, terakhir Pak Rofi, kira-kira Pak Rofi, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial, generasi sekarang, dalam mengambil hikmah peristiwa sejarah Sumpah Pemuda ini? Ya, mungkin gini Pak, kita dalam artian gini, pemuda ini kalau kita ambil dari tokoh ya, kita ambil dari tokoh, perkataan tokoh itu seperti ini. Kalau kita ibarat pemuda, Tan Malaka itu pernah bilang bahwa keistimewaan terakhir yang dimiliki pemuda itu adalah idealisme. Idealisme. Jadi gampangannya gini, kalian ingin ada pegangan selama idealisme kalian itu adalah saya harus pinter. Contoh seperti itu. Dengan apa? Ya kalian terbitkan karya-karya itu sendiri. Seperti itu. Mungkin itu kalau terkait pemuda. Kalau terkait keorganisasian, Pram pernah bilang, didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan. Seperti itu. Nah, dari dua ini saja kita sudah paham bahwa para pemuda ini tidak, kalau kita belajar dari sejarah, jangan sampai kita itu gontok-gontokan atau saling kita ingin di atas menjatuhkan yang lain. Jangan, tapi kita harus berkumpul bersatu gimana caranya menghasilkan karya. Seperti itu. Sama kalau kita ibaratkan ke sekolah ini, ya para siswa ini harus berkumpul dalam artian kalian pintar seni, ya kumpul seni, sama-sama seni, atau dengan pintar sejarah kita buat karya apa seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik, sahabat sejarah dimanapun kalian berada dan siswa-siswi se-Indonesia, demikian obrol ringan atau disingkat Ring tentang peristiwa Sumpah Pemuda yang kita kupas ya dengan
sahabat saya yaitu Bapak Robby Setiawan yang sudah menemani kita dalam mengupas peristiwa Sumpah Pemuda. Kita lanjut di video-video selanjutnya terkait ilmu pengetahuan sosial, tentang kebangsaan dan sejarah bersama channel Raya dan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.